Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sedulur tangga batur, sahabat-sahabat channel Nur Hikam Maulana Cirebon, yang pada malam hari ini saya sedang berada di makam Sunan Gunung Jati, sosok Wali Songo satu-satunya di Jawa Barat. Alhamdulillah ramai banyak pengunjung. Beliau ini sosok yang sangat luar biasa bagi masyarakat Cirebon dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, karena beliau ini merupakan sosok teladan yang harus kita tiru atau kita contoh. Teladan dari 3 aspek khususnya, yaitu ketika Sunan Gunung Jati menjadi seorang lelaki bagi keluarganya, teladan ketika beliau menjadi seorang raja, serta keteladanan Sunan Gunung Jati ketika beliau menjadi seorang mubaligh, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Keteladanan Sunan Gunung Jati yang perlu dicontoh ialah ketika ia menjadi seorang lelaki bagi keluarganya, sikap yang begitu menghormati kedua orang tua. Sunan Gunung Jati sejak kecil dikenal sebagai sosok yang penurut. Ia pun sangat disayang oleh ibunya. Sebenarnya Sunan Gunung Jati ini ialah pewaris tahta kerajaan Mesir, sebab ayah Sunan Gunung Jati merupakan seorang penguasa di negara Mesir. Akan tetapi beliau rela meninggalkan tahta kerajaan ayahnya karena diperintahkan oleh ibunya sendiri untuk mendakwahkan agama Islam di tanah kelahiran, yaitu tanah Pasundan. Jika Sunan Gunung Jati bukan seorang yang penurut, tentu beliau tidak akan pernah mau menuruti keinginan ibunya. Keteladanan Sunan Gunung Jati yang lain adalah sikap tegas Sunan Gunung Jati kepada anaknya ketika anaknya berbuat durhaka. Ia juga tidak segan-segan untuk memuji anaknya yang berbuat baik. Dulu Sunan Gunung Jati pernah menjatuhkan hukuman pada anaknya, ialah Pangeran Jayakelana. Ketika Pangeran Jayakelana ini melakukan suatu kesalahan, bahkan Pangeran Jayakelana dilucuti jabatan kepangeranannya karena melanggar perintah-perintah agama. Adapun keteladanan Sunan Gunung Jati yang patut kita contoh ialah ketika menjadi seorang raja, beliau tidak suka memperkaya dirinya. Beliau lebih suka untuk hidup sederhana. Hal tersebut terbukti dari wasiat ketika beliau akan meninggal dunia yang berbunyi, "Ingsun titip tajuk dan fakir miskin." Yang maksudnya, saya titipkan musola dan fakir miskin kepada pengganti-penggantiku agar terus diurus dan disejahterakan. Keteladanan dari Sunan Gunung Jati ketika menjadi seorang raja adalah sifat profesionalisme ketika ia memerintah bawahan-bawahannya. Beliau memerintah tidak semena-mena, tidak dengan nafsu angkara. Kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah dengan para bawahan-bawahannya yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Maka tidaklah mengherankan jika kerajaan Cirebon di zaman Sunan Gunung Jati berada pada puncak kejayaan. Wilayah-wilayah kekuasaannya
tidak pernah sedikit pun memberontak. Hal tersebut karena beliau Sunan Gunung Jati memerintah dengan adil. Keteladanan dari sosok Sunan Gunung Jati yang terakhir yang perlu kita contoh ialah keteladanan ketika ia menjadi seorang penyebar agama Islam. Beliau menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang lembut, yang santun, seperti dengan menyantuni orang-orang miskin, mengobati orang yang sakit, menyampaikan syiar agama dengan pendekatan-pendekatan budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, ketika menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Cirebon dan Pasundan umumnya, ia, Sunan Gunung Jati, juga melakukannya dengan manajemen yang baik. Beliau mengatur waktu untuk berdakwah dan bahkan mengatur orang-orang yang disiapkan untuk membantu menyebarkan agama Islam. Dari sekian lamanya bukti kesuksesan dari Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam hingga saat ini masih dapat kita rasakan, khususnya wilayah masyarakat Cirebon dan bahkan penduduk-penduduk Jawa Barat. Sebab hampir kebanyakan para penyebar agama Islam, khususnya di daerah Jawa Barat, yang sukses mengislamkan masyarakatnya merupakan kerabat, anak cucu, dan murid-murid dari Sunan Gunung Jati yang dulu pernah ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan, mensyiarkan, mendakwahkan agama Islam. Begitulah beberapa teladan dari beliau Sunan Gunung Jati yang sepatutnya untuk kita contoh, dan dengan meneladaninya diharapkan nanti kita menjadi orang-orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, negara, dan agama. Sekian dari saya, channel Nur Hikam Maulana Cirebon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.